ataupun pengurus yang ada di masjid ini serta para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Kemudian kita duduk sejenak untuk sama-sama kita mengingatkan dalam agama kita. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', maka itulah yang perlu kita tiru ataupun kita contohi. Sifat ruku' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu adalah telapak tangan menggenggam lutut. Jadi posisi jari jemari kita itu adalah di lutut, ya. Bukan di bawah lutut atau di atas lutut. Yang kedua yaitu adalah merentangkan jari jemari ataupun mencengkram. Jadi memegang betul tentang lutut tersebut, ya. Yang ketiga, menjauhkan siku kita daripada kedua lambung, ya. Jadi sedikit bengkok kanan kiri kita, tangan kanan kiri kita sedikit bengkok, menjauhkan siku kita daripada lambung, ya. Kemudian sehingga dengan kondisi seperti ini, telapak tangan di lutut, merentangkan jari jemari, terus menjauhkan siku, menjauhkan tangan daripada siku, maka secara otomatis akan menjadikan punggung kita lurus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan punggungnya sehingga kalau seandainya ditaruh air ataupun ember ataupun gelas di atasnya itu yang berisi air sehingga air tersebut tidak tumpah. Maka kalau seandainya kita sudah rukuk seperti ini, maka kita telah mencontoh rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ingat di sini yaitu wajibnya tumakninah kita dalam rukuk. Karena mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kemarin kita juga sampaikan, ada beberapa jamaah atau ada salah seorang di antara mereka yang rukuk dengan cepat, tidak meluruskan punggungnya, tidak tumakninah. Tumakninah adalah bagian daripada salat, rukun daripada salat. Jadi kalau orang tidak tumakninah, maka kata Rasulullah la tujzi, maka tidak sah salatnya, terutama di dalam rukuk, i'tidal dan sujud. Karena dalam tiga hal ini biasanya orang itu melakukan secara cepat, dan ternyata itu juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, atimur ruku' was sujud, wa walladzi nafsi biyadihi inni larakum min ba'di dhahri idza ma raqa'tum wa idza ma sajadtum. Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar dapat melihat kalian di belakang punggungku ketika kalian rukuk dan sujud. Rasulullah ketika rukuk dan sujud, Allah perlihatkan tentang kondisi jemaah di belakang. Ya, jadi di belakang itu pada itu Rasulullah melihat, Allah memberikan kemudahan mukjizat yaitu melihat tentang kondisi jemaah di belakang, sehingga setelah sholat Rasulullah membetulkan cara rukuk dan cara sujud mereka. Ya, ternyata bukan dalam kondisi zaman kita saja yang orang yang rukuk sujud yang terburu-buru, ya. Ataupun ketika salah seorang pada saat itu sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat rukuk dengan cepat, i'tidal dengan cepat, sujud dengan cepat, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada jamaah pada saat itu, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi." Kalau seandainya orang ini meninggal nanti dengan kondisi solatnya seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia meninggal bukan di atas agama Muhammad. Kenapa? Karena dia yang kurus salatahu kama yang kurul ghurabud dam. Karena dia solat dengan gerakan yang cepat seperti burung gagak yang mematuk darah. Ya. Masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, masalul ja'i ya'kulu tamrata wa tamratain la yughniyani anhu syai'an. Perumpamaan orang yang sholat yang tidak menyempurnakan ruku
yang tidak tumakninah dalam ruku, dia bergerak cepat dalam ruku dan sujudnya, maka dia diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang lapar makan kurma sebiji ataupun 2 biji, la yughni, maka dia tidak memberikan kekenyangan daripada rasa laparnya. Artinya solat yang dia kerjakan tidak mendapatkan manfaat apa-apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan hadis yang kita sampaikan ini, maka sudah cukup bagi kita untuk ruku, bertumakninah di dalam melaksanakan ruku tersebut. Apa tumakninah? Tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, sehingga dengan posisi seperti ini, maka secara otomatis kalau seandainya kita sudah melakukan 3 hal ini, maka punggung kita akan lurus. Ya, karena mengapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' aw sujud. Ya, tidak sempurna salatnya seseorang yang tidak menegakkan ataupun tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Artinya apa? Banyak orang pada saat itu salat tergesa-gesa. Ya, maka perlunya kita tumakninah, sehingga dengan tumakninah tersebut maka punggung kita secara otomatis akan lurus sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga orang yang paling buruk pencuriannya yaitu adalah orang yang mencuri di dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri dalam salatnya? Yaitu dia mencuri dalam salatnya la yutimmu ruku'aha wala yutimmu sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujudnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku' was sujud. Tidak sah salat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya pada waktu ruku' dan sujud. Beberapa hadis kita sudah utarakan, ya. Maka sesungguhnya inilah menjadi perhatian kita, ya. Jadi ketika kita ruku' tidak boleh kita buru-buru. Ya, harus sempurna, harus tumakninah, ya. Kemudian bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, kemarin kita sudah bahas, ya, ada sekitar 7 bacaan. Ketika ruku, zikir yang dibaca Rasulullah itu ada sekitar 7 bacaan. Yang sampai kepada kita itu hanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu saja yang sampai kepada kita. Ternyata dari beberapa kitab hadis yang ada, kemudian dikumpulkan oleh beliau dalam kitab ini, ternyata didapati 7 bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Ya. Yang pertama kemarin kita sudah singgung, yaitu subhana rabbiyal azim. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, At-Tahawi, Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani. Subhana rabbiyal azim. Boleh. Yang kedua yaitu adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini yang biasa kita baca. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Daruqutni, Ahmad, At-Tabrani serta Al-Baihaqi. Ya, dibaca 3 kali. Ya, yang ketiga bacaan Nabi yaitu adalah subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah. Ya, yang keempat yaitu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dan penjelasan daripada hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca zikir dan doa yang satu ini dalam ruku' dan sujud. Jadi yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa bacaan inilah yang sering dibaca oleh Rasulullah. Karena mengapa? Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nasr ayat 3, "Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Allah berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah tersebut dan dibacanya dalam zikir ruku' dan sujud. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Setelah saya mengetahui tentang hadis Al-Bukhari dan Muslim tentang keutamaan ataupun tentang yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ruku' dan sujudnya, maka saya berubah untuk membaca ini.
dan juga tidak meninggalkan yang lama. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi yang sering saya baca setelah mengetahui penjelasan hadis ini, maka saya membaca ini karena di dalamnya ada doa, yaitu apa? Allahumma ghfirli. Esensi daripada solat yaitu adalah mukaffirat as-solat, mukaffirat ya ad-dzunub, menghapus daripada dosa-dosa. Maka solat itu disebut dengan di dalamnya juga adalah doa-doa. Ya, kemarin kita sudah bahas iftitah Nabi yang sering dibaca Allahumma ba'id baini baina khataayaya. Kemudian sampai akhirnya di samping itu juga membaca apa? Wajjahtu wajhiyya. Tapi yang sering dibaca Nabi adalah Allahumma ba'id baini baina khataayaya. Karena mengapa? Untuk meminta penghapusan dosa. Kemudian ketika kita amin bersamaan dengan imam dan malaikat juga amin ketika mengucapkan waladdallin, kemudian kita amin. Barang siapa yang ta'minuhu, bacaan aminnya bersamaan imam dan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ketika ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, di dalamnya ada doa, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosaku. Maka esensi daripada solat insyaallah kita akan dapatkan yaitu adalah menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan tadi sebelum solat, maka dengan solat tersebut bisa dihapuskan. Ya. Kemudian yang kelima, bacaan Rasulullah SAW ini agak panjang, tapi cukup kita mungkin mendengar. Siapa tahu ada yang baca seperti ini langsung kita tidak salahkan. Allahumma laka rafa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Khasha'alaka sam'i wa basari wa makhi wa azmi wa idhami wa asabi wa mastaqallat bihi qadamai lillahi rabbil alamin. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awana, At-Tahawi serta Daruqutni. Kemudian bacaan yang keenam yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khash'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabillahi rabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan yang terakhir yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di dalam salat sunnah malam yaitu adalah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya. Maka 7 zikir ini perlu kita mengetahuinya, walaupun kita tidak menghafalnya, minimal kita mendengarnya. Sehingga ketika ada yang zikir dalam rukuknya tidak membaca subhana rabbiyal azim, dia baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, juga itu ada hadisnya. Apalagi yang dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, inilah yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seyogyanya kita menghafalkan daripada zikir ataupun doa yang kita baca di dalam rukuk yang satu ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam rukuknya lama sekali, sehingga sebagian kadang dia membaca subhan rabbiyal azim lebih daripada 3 kali. Ya. Biasa dia baca subhan rabbiyal azim 3 kali atau subhan rabbiyal azim bihamdi lebih daripada 3 kali. Kadang lama rukuk beliau sama dengan lama berdiri beliau. Saking banyaknya bacaan-bacaan tersebut yang beliau baca diulang-ulang seperti itu. Ya. Ini menjadikan dalil bolehnya ketika kita mungkin kemarin kita sudah sampaikan ketika kita menjadi imam, maka kita berikan kesempatan kepada makmum kita untuk membaca 3 kali secara sempurna, maka imam membaca 5 kali ataupun lebih daripada itu. Supaya mengapa makmum bisa membaca 3 kali. Ya, ini menjadikan dalil bolehnya kita membaca lebih daripada 3 kali. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah melaksanakan ruku, ya, yaitu melakukan apa yang disebut dengan i'tidal yang sering kita kerjakan dalam salat kita. I'tidal artinya yaitu berdiri tegak. Orang yang tidak berdiri tegak berarti dia tidak i'tidal. Dalam i'tidal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tumakninah. Tidak boleh kita juga terburu-buru. Bagaimana orang berdiri tegak, betul-betul tegak. Ada sebagian orang yang ketika i'tidal belum tegak dia sudah sujud. Ya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat punggung beliau melakukan i'tidal dari rukuk sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bacaan sami Allahu liman hamidah itu dibaca yaitu ketika akan bangkit daripada rukuk. Jadi dalam perjalanan rukuk dia membaca, dalam perjalanan i'tidal dia membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian Nabi membaca Rabbana walakal hamdu, yaitu dalam keadaan posisi sudah berdiri. Ya. Beliau memerintahkan hal itu kepada orang yang tidak benar dalam solatnya. Ternyata pada saat itu juga ada orang yang i'tidal tidak benar. Maka Rasulullah langsung menegurnya dan memerintahkan untuk meluruskan punggungnya ketika i'tidal.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yarka, thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Tidaklah sempurna salat seorang di antara manusia hingga dia bertakbir, kemudian dia ruku, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah hingga ia berdiri tegak. Ya. Hingga dia berdiri tegak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim serta disetujui oleh Az-Zahabi, ya. Maka sifat daripada i'tidal itu betul-betul punggung kita tegak, ya. Betul-betul punggung kita tegak. Bagaimana seorang yang berdiri? Maka orang yang punggungnya tidak lurus ketika i'tidal, maka dia belum melakukan i'tidal. Karena i'tidal itu artinya lurus, ya, tegak lurus, mustawiyan, ya, mustawiyan. Apabila beliau mengangkat kepala beliau i'tidal, beliau berdiri tegak sehingga seluruh tulang belakang beliau kembali kepada tempatnya. Kemudian beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya. Jadi ucapan Rabbana walakal hamdu itu ketika sudah berdiri tegak baru beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan ini juga diperintahkan kepada orang yang tidak benar salatnya dengan kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma atau Rabbana walakal hamdu yasma'ullah lakum fa innallaha tabaraka wa ta'ala qala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah." Sesungguhnya dijadikan atau ditetapkannya imam itu adalah agar diikuti, dan apabila ia membaca sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang bunyinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Artinya yaitu ya Allah ya Rabb, kabulkanlah untuk kami dan hanya bagimulah segala puji. Niscaya Allah akan mendengarkan untuk kalian, sebab Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah. Maka perintah tersebut juga beliau sebutkan alasannya, karena mengapa? Fa innahu mau wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebab barang siapa saja yang ucapannya itu berbarengan dengan ucapan para malaikat, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ya, jadi ketika kita meng'iktidal, ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan barang siapa ucapan ini bersamaan dengan para malaikat juga mengucapkan seperti itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam i'tidal ternyata di sini ada sekitar 11, ya. Ada 10. Ada 10 bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Yang sampai kepada kita hanya satu, yaitu apa? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du, ya. Di sini ada beberapa bacaan ataupun zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Yang pertama yang seperti kita ucapkan, yaitu Rabbana walakal hamdu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika i'tidal, ya, dengan cara seperti takbiratul ihram. Jadi ketika i'tidal kita sama dengan takbiratul ihram, karena ada sebagian orang i'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu, ya. Maka sesungguhnya cara mengangkat itu adalah sama dengan takbiratul ihram. Jadi sama, kita menghadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat, boleh sejajar dengan bahu atau boleh sejajar dengan kedua daun telinga, ya. Masing-masing tersebut ada hadisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana walakal hamd, ya. Terkadang beliau mengucapkan Rabbana lakal hamd, tidak ada wawunya. Jadi kalau orang baca Rabbana lakal hamd itu benar, ya, atau Rabbana walakal hamd itu juga benar, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu itu juga benar. Kemudian ditambah lagi, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah bacaannya dengan mil'as samawati. Jadi Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kalau seandainya kita hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian kita sujud, boleh? Boleh. Ada hadisnya. Atau kita tambahkan dengan Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh? Boleh. Ya, itu yang biasa kita lakukan.
Yang keenam, atau dengan lafaz mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada tambahan wa ma bainahuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah. Kemudian terkadang Rasulullah SAW yang ketujuh dalam zikir i'tidalnya itu ditambahkan dengan ahlas sana wal majad la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu dalam i'tidal juga ditambahkan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah juga. Kemudian terkadang beliau tambahkan dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlat sana wal majad ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dalam salat malam dia biasa membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu, ya. Dalam salat malam beliau membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Kemudian dalam zikir yang ke-10 biasa dibaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ditambahkan lagi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Ini dibaca oleh sahabat. Pada saat itu Rasulullah mendengar sedikit, kemudian salah seorang sahabat membaca ini, ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih, ya. Maka setelah salat Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa tadi yang membaca zikir tadi? Maka salah seorang mengangkat tangan, saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Sungguh aku telah melihat ada lebih dari 30 malaikat yang memperebutkannya. Siapa di antara mereka yang paling dahulu mencatatnya? Itulah zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan Rasulullah SAW dan salah seorang sahabat, ada kurang lebih 10. Ya, ada kurang lebih 10, ya. Artinya kalau ada i'tidal yang tidak membaca Rabbana walakal hamdu, tapi dia baca li rabbiyal hamdu yang tidak sama dengan kita, maka kita juga maklumi karena juga ada hadisnya, ya. Kemudian ketika kita berjamaah, apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau dia hanya cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Ya. Biasanya kan imam memperdengarkan kalimat sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamdu. Apakah hanya cukup mencukupkan itu saja atau kita juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah sama bacanya dengan imam, ya. Di sini ada beberapa pendapat tentang hal tersebut. Sebagian mengatakan mencukupkan Rabbana walakal hamdu, tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Sebagian pendapat lagi mengucapkan tetap makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Karena mengapa? Rasulullah SAW menyampaikan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau seandainya imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ini di sini ada beberapa faedah penting yang perlu kita garis bawahi. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengajarkan atau tidak mengucapkan faqulu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu? Karena bacaan sami Allahu liman hamidah Nabi itu didengarkan oleh jamaah, sehingga tidak perlu lagi diajarkan kepada jamaah. Yang tidak kedengaran yaitu adalah Rabbana walakal hamdu. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya imam sudah mengucapkan seperti itu, maka ucapan setelah sami Allahu liman hamidah yaitu adalah Rabbana walakal hamdu. Ini tidak perlu ditekankan lagi oleh Rasulullah kepada sahabat ataupun jamaah. Karena mengapa? Ucapan sami Allahu liman hamidah Rasulullah sudah dengar, sudah keras, dan itu sudah dihafal oleh para jamaah. Maka dengan mendapatkan tafsir daripada hadis ini, maka seorang ataupun kita yang berjamaah kepada imam, maka kita juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, ya. Jadi tidak mencukupkan Rabbana walakal hamdu saja, tetapi kita juga ucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Wallahu taala alam. Mungkin inilah di antara pendapat yang mungkin lebih kuat daripada seseorang yang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, ketika dia berjamaah bersama imam. Kemudian ketika i'tidal, Rasulullah SAW memperlama berdiri i'tidal beliau hampir sama dengan lama rukuknya.
Jadi i'tidalnya Nabi itu lama, ya. I'tidalnya Nabi itu lama, ya. Selain itu Nabi juga memerintahkan kepada jamaah untuk tumakninah dalam i'tidal. Jadi enggak boleh kita terburu-buru. Sebagaimana sabda beliau kepada orang yang rusak solatnya, ada orang yang pada saat itu solat tetapi dia berburu-buru, disebut dengan al-musi solat, atau orang yang merusak solatnya, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman wa ya'khudhu kullu 'azmin ma'khadah." Wa fi riwayatin, "Wa idza rafa'ta fa'qim sulbaka warfa' ra'saka hatta tarji'al idham ila mafasiliha." Kemudian angkatlah kepalamu, kata Rasulullah, sampai engkau berdiri tegak, sehingga tiap-tiap tulangmu mengambil tempatnya kembali. Dalam riwayat lain disebutkan, jika kamu mengangkat punggungmu untuk i'tidal, maka tegakkanlah tulang punggungmu dan angkatlah kepalamu sampai tulang-tulang kembali ke persendiannya. Ketika kita sudah mengangkat tangan, di manakah posisi tangan kita? Yaitu adalah di bawah, ya, di bawah. Tetapi ada sebagian orang yang ketika i'tidal yaitu bersedekap, ya. Ini adalah pendapat siapa? Ya, ternyata di sini tidak disebutkan atau tidak didapatkan tentang hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal, setelah i'tidal dia bersedekap. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Beliau menafsirkan daripada hadis wa ya'khudhu kullu 'azmin ma'khadahu. Beliau tafsirkan yaitu ya'khudhu di sini dengan kalimat meletakkan kanan di atas tangan kiri. Ya, ini adalah ijtihad beliau, pendapat daripada beliau. Maka kata beliau, kalau seandainya seorang ingin melepaskan tangannya setelah i'tidal silahkan, atau dia bersedekap juga silahkan. Ini adalah pendapat daripada beliau. Tetapi dalam hadis yang tadi saya katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah i'tidal yaitu melepaskan tangannya, tidak bersedekap, ya. Allah taala a'lam, ya. Tapi kalau seandainya ada mereka bersedekap, itu adalah menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi hadisnya tidak seperti itu adalah ijtihad beliau. Itu adalah ijtihad beliau. Kalau saya memilih melepaskan tangan waktu setelah i'tidal, tidak bersedekap, ya. Kemudian annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalika. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan orang yang tidak benar dalam salatnya ketika i'tidal dengan sabda beliau bahwasanya tidaklah sempurna salat seorang dari manusia apabila tidak melakukan hal tersebut. Dan juga beliau mewanti-wanti atau berperingatan keras, la yanzurullah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya di antara rukuk dan sujudnya. Ya, jadi orang yang terburu-buru ketika i'tidal, maka Allah tidak perhatikan lagi. Artinya apa? Allah tidak butuh salat orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ruku wajib tumakninah. Ketika kita i'tidal juga wajib tumakninah, ya. Baik, itu adalah masalah i'tidal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bertakbir untuk turun bersujud, ya. Untuk turun bersujud. Di sini ada dua cara untuk turun untuk sujud. Yang pertama apa duluan? Kemarin kita sudah pernah membahas, ya. Yang pertama tata cara sujud ada berapa? Ada dua, ya, ada dua. Yang pertama apa dulu? Yang jatuh duluan apa duluan? Lutut tangan. Lutut. Yang kedua, tangan. Mana yang benar? Atau ada yang ketiga? Kepala duluan. Cara seseorang untuk sujud, ya, ada yang sebagian ketika akan sujud yang jatuh duluan adalah lutut, ya. Ada seseorang ketika akan sujud yang jatuh duluan adalah tangan, ya. Ternyata di dalam Sunan Abi Daud masing-masing daripada hal ini ada. Ini juga dalam hadis Sunan Abi Daud nomor 838 bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan sujud beliau meletakkan rukbah, yaitu lutut duluan, ya, kemudian menjatuhkan tangannya. Ini hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 838.
Dan juga dalam hadis Sunan Abu Dawud nomor 840, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, ini namanya hadis fi'lun, ya, perbuatan Nabi ini adalah qaulun, ya, perintah Nabi, ya. Dalam Sunan hadis, ya, dalam Sunan Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, ya. Kalau seandainya di antara kalian akan sujud, maka janganlah sujud seperti turunnya unta. Maka kata Nabi, maka hendaknya dia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Ini adalah perintah dari Rasulullah, ya. Kemudian hadis ini diperkuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Daruqutni dan Al-Hakim, ya, bahwasanya kana yadau yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan beliau ke tanah sebelum meletakkan kedua lutut beliau. Ya. Jadi ini hadis nomor 840, ini diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika dia sujud menjatuhkan tangan dulu kemudian lututnya. Ya, kemudian lututnya, ya. Nah, mana yang terkuat di antara dua hadis ini? Ya, wallahu taala alam, tetapi ini dipermasalahkan hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jatuh duluan itu adalah lutut. Ini ada sebagian ulama yang mempermasalahkan derajatnya. Ya. Ini diriwayatkan daripada Wa'il. Ya, Wa'il bin Hujr, ya. Sedangkan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Ini diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang satunya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ruku, itu yang jatuh duluan adalah lututnya, bukan yang jatuh duluan adalah tangannya, bukan lututnya. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud adalah lutut dulu kemudian tangannya. Tetapi hadis ini dipermasalahkan derajatnya. Yang ini yang lebih kuat menurut beliau. Wallahu taala alam, tetapi kita tidak usah permasalahkan. Kalau seandainya ada orang yang sujud duluan, yang jatuh duluan lutut, silahkan. Ya. Tetapi kalau saya sendiri memilih daripada hadis yang meletakkan tangan dulu kemudian lutut, ya. Karena mengapa? Hadisnya diperkuat dengan hadis Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim serta Daruqutni. Yang kita permasalahkan orang sholat enggak sujud itu yang kita permasalahkan, ya. Baik, ini masalah tentang cara sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagi bapak yang mungkin lutut duluan, saya katakan ini ada hadisnya dalam Sunan Abu Dawud, tetapi ada sebagian ulama mempermasalahkan derajatnya. Ini juga ada hadisnya yang jatuh duluan tangan, itu juga dalam Sunan Abu Dawud. Jadi hanya beda satu nomor saja, Pak. Setelah kami periksa memang benar adanya itu, bahwasanya hanya beda satu nomor saja, masing-masing ada hadisnya. Tetapi ulama tersebut mengatakan ini lebih kuat daripada hadis yang ini. Wallahu taala a'lam. Ini baru penilaian daripada ahlul hadis, ya. Kemudian bagaimana cara sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Saya membacakan teorinya dulu, nanti kita akan praktekkan, ya. Karena berbagai macam orang cara sujud, terutama di posisi kaki, Karena kita dulu diajarkan ketika kita sujud enggak dijelaskan kaki kita itu di mana. Ya, yang penting kaki kita di belakang, itu sudah nyamain caranya sujud. Ternyata di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang posisi kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika sujud, beliau bertumpu pada kedua telapak tangan beliau, yaitu membentangkan keduanya, ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, ya. Ketika sujud, beliau bertumpu kepada kedua telapak tangan beliau dan membentangkannya, merapatkan jari jemari, ya. Jari jemari dirapatkan, tidak direnggangkan berarti, ya. Jari jemari dirapatkan serta dihadapkan ke kiblat. Karena ada sebagian orang yang sujud, ya, berarti ini tidak menghadapkan ke kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat, ya.
Beliau terkadang meletakkan telapak tangan beliau sejajar dengan kedua sisi bahu, atau terkadang sejajar dengan kedua telinga. Maaf, ada sebagian, maaf saya berdiri, ada sebagian ketika dia akan sujud, dia letakkan tangannya dulu, itu sudah sesuai dengan hadis. Tetapi yang jadi masalah, dia menggeser lagi. Ya. Mengapa? Karena dia menganggap ketika sujud kedua telapak tangan harus sejajar dengan telinga. Padahal dalam hadis tersebut kadang Nabi sejajar dengan bahu dan kadang sejajar dengan kedua telinga. Apa bunyi hadisnya? Fal yadha yadayhi. Kalau seandainya orang seperti ini, berarti dia menaruh dua kali. Hadisnya bukan fal yadha sebetulnya, fal yadha. Ya. Maka tidak perlu kita ketika kita sujud yang jatuh tangan duluan, maka kita tidak perlu lagi menggeser lagi ke depan. Ya. Karena mengapa? Nabi SAW ada sujud, telapak tangannya itu sejajar dengan bahu. Ya. Jadi tidak mesti harus ke depan lagi. Ya. Jadi cukup kita, kalau seandainya ketika kita sujud jatuh tangan duluan, posisinya di sini, ya sudah kita sujud seperti itu. Ya. Karena mengapa? Kadang Nabi sejajar dengan bahu, tidak perlu kita menggeser lagi, ya, tidak perlu kita menggeser ke depan. Karena khawatir itu adalah gerakan yang tidak ada manfaatnya. Khawatir masuk kepada hal tersebut, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud memantapkan atau menempelkan hidung dan dahi beliau di tanah. Jadi ada orang yang sholat dahinya saja ditempelkan, hidung tidak. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. La sholata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sempurna atau tidak sholat sah seorang ketika dia tidak menempelkan hidungnya sebagaimana dia menempelkan dahinya. Karena mengapa? Ketika Rasulullah menjelaskan 7 anggota tubuh yang harus menempel ke tanah, ke lantai ketika sujud, Rasulullah mengisyaratkan yang pertama jabin. Ya, ketika dia menunjuk jabin, dia juga menunjuk hidung. Ini satu paket. Ya. Yang kedua yaitu kedua telapak tangan, ini harus menempel ke tanah. Yang ketiga lutut. Yang keempat yaitu adalah perut, jari-jari kaki kita harus menempel ke tanah. Ya. Kemudian idza anta sajadta famkanta wajhaka wajhaka hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdihi. Apabila engkau sujud, maka hendaklah engkau memantapkan wajah dan kedua tanganmu di lantai hingga setiap tulang dari dirimu tumakninah, yaitu kembali ke posisinya. Beliau memantapkan kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki beliau. Pertanyaannya, posisi kaki kita renggang atau rapat ketika sujud? Ketika sujud kita ada yang renggang, ada yang rapat. Hah? Ya kan? Ada yang renggang, ada yang rapat. Ya, ini mana yang sesuai dengan hadis? Baik, kita akan baca di sini. Beliau menghadapkan punggung kedua kaki beliau dan ujung-ujung jari keduanya ke arah kiblat. Punggung kedua kaki beliau dan ujung-ujung jari keduanya ke arah kiblat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Beliau juga merapatkan kedua tumit beliau. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Daruqutni dan Al-Hakim. Ya. Dan menegakkan telapak kaki beliau, memerintahkan agar melakukan hal itu, dan beliau menekuk jari-jari kaki beliau. Ya, jadi tekuk jari. Mas, praktekkan nggak Mas? Iya, saya host saja jadi. Ya. Gantian. Ya. Ya, dari berdiri akan sujud. Ya, yang jatuh duluan Mas biasanya apa? Tangan, silakan. Allahu Akbar. Ya, baik. Nah, ketika sujud yang kita perhatikan di sini, ya, biasanya ada orang ketika sujud, maaf ya, kakinya kadang renggang. Ya. Ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat dalam kitab Al-Qur'an yaitu Imam Asy-Syafi'i, karena beliau tidak mendapatkan posisi kaki Rasulullah. Ternyata posisi kaki Rasulullah itu didapatkan oleh Al-Hakim yang lahir tahun 324 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah.
Jadi Imam Syafi'i tidak mendapatkan tentang posisi kaki, yang mana hadis tentang posisi kaki didapatkan oleh Al-Hakim yang 200 tahun kemudian ulama hadis yang namanya Al-Hakim itu lahir kemudian mendapatkan posisi kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang sampai kepada kita di Indonesia pada umumnya adalah seperti ini dulu, karena kita mazhab Asy-Syafi'i. Ini adalah ijtihad beliau, pendapat beliau. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya pendapatku berseberangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapatku. Setelah didapati hadis tentang Al-Hakim bahwasanya Rasulullah SAW ketika sujud beliau merapatkan tumitnya. Ya. Yang kedua, beliau menghadapkan punggung ini ke arah kiblat. Yang ketiga, beliau menekuk semua jari jemari kaki ini, termasuk kelingking. Yang nggak susah kan kelingking, Pak, karena pendek. Ya, maka ini yang kita tekuk. Karena mengapa? Kita hadapkan ini ke arah kiblat sesuai dengan hadis tadi yang saya bacakan. Ya, inilah sifat daripada sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tangan, ya, tangan kita menghadap ke kiblat. Yang kedua, siku diangkat, tidak boleh menempel ke tanah, tidak boleh menempel ke tanah. Yang ketiga, jauhkan daripada lambung. Ya, yang keempat, tumit dirapatkan. Yang kelima, punggung kaki kita dihadapkan ke kiblat, bukan dihadapkan ke lantai. Ya. Yang keenam, menekuk semua jari jemari daripada kaki kita. Ya. Inilah sifat sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan posisi seperti ini, maka secara otomatis punggung kita ketika sujud maka akan lurus. Ya, karena mengapa? La sholata atau la tujzi'u sholata ahadin minan nas alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku' wa fi sujud. Tidak sah salatnya seseorang yang mana ketika dia tidak meluruskan punggung dengan ruku' dan sujud. Maka perlu kita mencontoh daripada, silakan Mas. Mencontoh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Karena waktu, mungkin ada pertanyaan tentang penyampaian tadi, silakan. Silakan yang bertanya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Lengan, hasta. Yang pertama tadi yaitu adalah apakah baca Allahu Akbar harus sesuai dengan tajwid? Ya. Karena ada yang baca Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Sudah habis waktu? Sudah habis waktu? Karena sudah habis waktu mungkin jadi PR. Ya. Baik. Insyaallah kita jawab insyaallah ke depannya. Diingatkan kembali dalam pengajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.